Oke, assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di Teknisi Kacang. Oke, masalah kita hari ini ada kerjaan Oppo A1K, layar tidak bisa disentuh. Solusinya kita ganti langsung LCD-nya satu set, touchscreen plus LCD-nya. Langsung saja kita bongkar. Kita percepat aja ya proses bongkarnya supaya mempersingkat waktu. Kita lepas dulu soket baterainya. Lalu kita ambil LCD yang baru, LCD-nya baru datang. Kita lepaskan dulu dari bubble wrap-nya. Pada kali ini kita memakai LCD dari OG ya. Saya sering memakai LCD merek ini karena menurut saya aman. Kita coba tes dulu apa benar LCD-nya atau mungkin masalah dari mesinnya yang tidak bisa disentuh tadi. Langsung aja kita coba pasang LCD yang baru, kita tes. Kita nyalakan HP-nya, kita tunggu sampai dia masuk ke menu, kita percepat. Oke, HP sudah masuk ke tampilan menu ya. Kita coba tes, kita sentuh, kita scroll, kita geser. Oh, normal. Berarti ini tadi masalahnya di LCD atau di DS-nya. Berarti benar, kita ganti LCD saja. Kita tes ya, normal ya. Kita buat geser-geser aplikasi normal, langsung saja kita lepas. Fix berarti kerusakan ada pada LCD. Kita lepas dulu baterainya. Sebelum kita lepas baterai supaya lebih gampang, kita tambahkan cairan isopropyl atau alkohol. Bisa juga pakai thinner, bisa, atau glue remover juga bisa, supaya lebih gampang nanti baterainya saat diangkat. Kita lepas pelan-pelan supaya baterainya tetap rapi, tidak kembung, tidak melengkung. Setelah baterai terlepas, kita buang perekat atau plastik alas dari baterai yang menutupi fleksibel LCD supaya pembongkarannya lebih gampang dan nanti dipasang juga gampang. Kita potong, nanti kita sobek press di bagian fleksibel LCD, jadi lainnya tetap lengket pada framenya. Nanti kita tidak usah kasih lem lagi saat pemasangan baterai kembali. Karena LCD-nya ini masih ori, belum pernah dibongkar sebelumnya, jadi lumayan rekat, lemnya masih rekat. Kita comel dikit, kita tambahkan isopropyl. Kita geser-geser sampai ada kelihatan celah. Kita tambahkan lagi sedikit aja. Setelah ada celah, kita masukkan mika plastik ya, supaya nanti ketika saat proses kita geser tidak melukai frame. Karena kalau kita pakai plat kaleng besi seperti itu, nanti kemungkinan framenya akan tergores atau terluka. Kalau pakai mika plastik seperti ini aman ya. Kalau ada yang bagian agak keras, kita tambahkan cairan isopropyl atau alkohol untuk melunturkan perekat-perekat lem-lemnya. Setelah kita tambahkan, pasti diangkat lebih enak. LCD sudah kita lepas. Kita bersihkan frame-frame dari bekas-bekas lem. Kita bersihkan sampai bersih supaya nanti ketika LCD-nya saat proses dipasang bisa terpasang rapi dan presisi. Kita bersihkan bekas-bekas lem, bekas-bekas double tip pemasangan LCD dari pabriknya.
kita bersihkan dulu sampai bersih. Jangan sampai ada lem yang tertinggal ya, supaya nanti LCD-nya bisa presisi. Kita sikat-sikat dengan kuas kecil supaya tidak ada lem yang tertinggal di frame-nya juga. Soalnya kalau ada lem atau mungkin bekas perekat di frame-nya yang ketinggalan, nanti bisa timbul white spot pada LCD-nya. Kita coba tes setelah kita tempelkan pada frame, kita coba tes nyalakan lagi, kita coba tes untuk memastikan bahwasanya LCD-nya masih aman. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Loh, HP-nya mati. Bentar. Kita coba nyalakan lagi. HP mati lagi. Oh ya, ini tadi saya lupa, ada kasus lagi selain ganti LCD. HP ini tadi sering mati-mati sendiri ya. Jadi HP bisa normal kalau sama dicas. Kalau casnya dilepas sering mati-mati sendiri. Biasanya kita buat nonton video atau buka kamera, angkat telepon itu mati sendiri. Coba kita pasang cas terlebih dahulu. Apakah masuk? Oke, kita cas masuk ya. Ada logo petir keluar. Kita tunggu. Oke, coba kita nyalakan kembali. Apakah mau masuk ke menu atau masih stuck di logo terus mati lagi? Untuk kendala HP mati-mati saat cas dicabut, itu nanti ada penangannya sendiri ya. Biasanya kita tidak perlu ganti baterai, kita akali saja nanti. Kita buat video lagi proses perbaikannya nanti di video selanjutnya. Kita tunggu sampai mau masuk ke menu. Alhamdulillah HP mau masuk ke menu, mau nyala ya. Jadi kalau HP sambil dicas itu bisa nyala normal. Kita coba tes sentuhnya sedikit aja. Kita pastikan bahwa LCD-nya itu normal, tidak lari-lari. Soalnya kadang LCD baru itu bisa lari-lari, bisa sentuhnya disentuh sulit. Ini kita coba dulu ya, kita geser-geser. Aman ya. Kita geser-geser, aman, tidak ada kendala dengan LCD-nya yang baru. Coba kita lepas casnya, apakah HP-nya akan mati? Kita coba buka kamera. Kita tes, kita buat kamera, kita nyalakan flash. Oke, HP-nya langsung mati. Fix itu ada masalah dengan baterainya ya. Masalah umumnya ada di baterai, nanti kita bahas perbaikannya di video yang selanjutnya. Kita lepas dulu LCD dari frame, lalu kita pasangkan solasi ya, atau solatip mungkin di daerah teman-teman semua. Solasi ini berfungsi untuk menutupi fleksibel bawah supaya tidak terkena cairan lem secara langsung. Jadi kita kasih solasi sedikit bagian bawah supaya nanti ketika proses pengeleman ke frame-nya, lemnya tidak mengenai LCD. Saya dulu sering tidak pernah saya kasih solasi seperti ini. Alhasilnya ketika LCD dipasang di frame itu nanti setelah lemnya mengering, ada yang sentuhnya lari-lari, ada yang LCD-nya jadi mati, blank hitam.
ada yang LCD-nya cuma garis-garis. Tapi setelah saya pasang solasi seperti ini, sejauh ini aman ya. Jadi benar-benar efektif menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang punya cara yang lebih simpel lagi. Kalau saya seperti ini ya, saya kasih solasi bagian bawah. Jadi lemnya nanti tidak langsung terkena fleksibel LCD-nya, karena fleksibel LCD itu sangat tipis sekali. Penampakannya seperti ini untuk solasinya, bisa dilihat ya. Kita solasi bagian bawahnya fleksibel supaya tidak terkena lem dari framenya nanti. Setelah itu kita lem bagian framenya. Sebagian teman-teman ada yang dilem pada bagian LCD, ada yang dilem bagian frame seperti ini. Tapi kalau saya lebih terbiasa, saya berikan lem pada framenya ya. Jadi tidak pada LCD-nya karena saya terbiasa seperti ini. Setelah lemnya sudah rata keliling pada frame tatakan LCD, selanjutnya kita pasang LCD-nya. Oh ya, jangan sampai lupa, bagian atas kamera itu ada seperti saringan atau penutup speaker atas supaya tidak kemasukan debu atau kotoran-kotoran yang bisa menyumbat jalur speaker atasnya, mic buat telepon biasanya. Kita pindah ya, biasanya lengket di LCD yang lama, kita bersihkan dulu tempatnya, lalu kita pasang. Karena nanti kalau tidak kepasang, speaker atas atau mic atas itu sering kemasukan debu atau kotoran yang mengakibatkan mic atasnya mati. Kita presisikan dulu LCD pada frame. Kita pastikan atas bawah samping bisa rata. Kita pasangkan fleksibelnya. Setelah semuanya terpasang, kita pasangi karet ya. Kalau saya tekniknya memakai karet seperti ini karena ini menurut saya cara paling aman. Saya dulu pernah pakai penjepit tapi sering bermasalah pada LCD-nya. Setelah saya pakai karet seperti ini, alhamdulillah selama ini aman, tidak ada kendala dengan LCD yang sudah terpasang. Kita kasih karetnya nggak usah kenceng-kenceng, asalkan LCD-nya bisa rapat dengan framenya aja. Setelah pengkaretan selesai, HP ini nanti kita biarkan kurang lebih 1 jam atau 2 jam ya, supaya lemnya benar-benar kering dan bisa lengket dengan sempurna. Kita singkirkan terlebih dahulu, kita tunggu waktu nanti kalau sudah 1 jam atau 2 jam itu baru kita, nah ini sudah sekitar 1,5 jam ya. Kita lanjutkan lagi prosesnya, kita lepas karetnya, kita tes LCD-nya. Kadang ketika sebelum dilem itu LCD normal, tapi setelah dilem LCD bermasalah, ada yang lari-lari, ada yang blank hitam, ada yang gambarnya bergaris. Jadi ini tadi setelah kita lem, kita tali sampai kering, kita coba dulu nyalakan LCD-nya, pakai LCD-nya normal. Semoga normal ya. Semoga normal. Kita coba pasangkan baterainya dulu. Kita tes, kita nyalakan. Jangan lupa kita pasang kabel charger, karena tadi kalau nggak sama di charger HP-nya nggak nyala ya, karena ada masalah dengan baterainya. Nanti untuk perbaikan baterai kita lanjutkan di video yang selanjutnya prosesnya. Sambil kita bersihkan sisa-sisa lem di pinggir-pinggiran LCD atau frame, kita tes ya, apakah sentuhnya masih normal. Oke, kecerahan aman. Kita coba copot lagi. Kalau HP-nya mati berarti fix baterainya. Kita coba cek, pastikan lagi. Kita coba buka kamera tadi, masih loading ya. Oke, coba kita buat foto.
kita nyalakan flash. Oh, HP-nya langsung mati. Fix berarti baterainya ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk proses pemasangan LCD seperti itu, kita tinggal rakit tutup belakangnya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.